Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Tialopa Channel. Kali ini saya akan membahas soal TIU bunga bank ya teman-teman. Ini ada cara hitung cepatnya ya. Cara hitung cepat soal TIU bunga bank yang sering sekali keluar di tes CPNS tahun-tahun lalu. Oke, langsung saja ya. Kita akan bahas. Yang pertama, Budi meminjam uang di bank sebesar 4 juta rupiah dan diangsur selama 10 bulan dengan bunga 1,5% per bulan. Besar angsuran setiap bulannya adalah, nah ini yang ditanya besar angsuran ya teman-teman. Oke, sekarang kita ketahui ya, Budi kan meminjam 4 juta ya selama 10 bulan. Berarti supaya kita tahu yang seharusnya dalam 1 bulan ini tanpa bunga ya teman-teman. Ini tanpa bunga dulu. Jadi seharusnya 4 juta ini selama 10 bulan. Itu berapa teman-teman? Ya tinggal kita bagikan dulu. Ya, 4 juta dibagi 10 bulan. Supaya kita tahu ini per bulannya berapa harus bayar. Jadi 400.000. Jadi tanpa bunga 4 juta ini bisa dilunasi selama 10 bulan dengan syarat membayar uang 400.000. Nah, paham ya teman-teman? Ini dari mana? Nah, terus untuk bunganya, untuk bunga per bulan dalam 4 juta ini bunga per bulannya 1,5% dalam per bulan ya. Jadi sekali lagi saya ulangi, 4 juta ini bunganya 1,5% per bulannya. Jadi cara menghitungnya gimana teman-teman? Ya kita cari tahu dulu. 4 juta ini 1,5%-nya berapa? Ya, tinggal kita kalikan 4 juta dikali 1,5 per 100. Loh, Kak, kok 1,5 per 100, Kak? Ini kan persen. Iya, persen ini itu sama saja dengan per 100. Jadi 1,5 per 100. Nah, ini bisa kita coret ya teman-teman. 100 dengan 4 juta bisa kita coret. Jadi 100-nya kita coret, 02-nya kita coret. Tinggal kita kalikan. 4 dikali 1,5 berapa teman-teman? 60 ya. Nah, ditambah 0, 4, 1, 2, 3, 4. Loh Kak, di sini kan ditambah 03. Iya, karena di belakang koma ada 1. Jadi ditambah 0-nya 3 ya. Nah, ditambah 03. Sebenarnya ini 0-nya ada 5 ya teman-teman. Ini kan ada 4. 1,5 dikali 4 kan 60. Berarti 0-nya ada 5. Berhubung ada koma, ya di sini di belakang koma ada 1. Untuk menghilangkan komanya, kita hilangkan 0-nya 1. Jadi 60.000. Nah, sekarang sudah kita ketahui teman-teman. 4 juta ini 1,5%-nya adalah 60.000. Berarti Budi per bulannya harus membayar bunga 60.000 ya teman-teman. Jadi berapa teman-teman? Totalnya Budi harus bayar ya tinggal kita tambahkan saja. 60.000 ditambah 400.000 ya. 400.000 ini kan total sebelum ada bunga. Ini kan bunganya ya. Nah, tinggal kita tambahkan 60.000 ditambah 400.000 sama dengan 460.000. Jadi, Budi harus membayar angsuran per bulannya itu 460.000. Berarti jawabannya apa teman-teman? B ya. Nah, kita jawab B. Mudah ya teman-teman. Saya harap teman-teman bisa paham ya. Sekarang nomor 2. Nomor 2, Andi mengalami kerugian 20% dari harga pembelian karena fotonya terjual seharga 400.000. Dengan demikian, harga beli foto tersebut berapa? Nah, ingat teman-teman, di sini ada kerugian. Oh ya, sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan teman-teman klik subscribe-nya dulu ya, dan klik loncengnya, agar teman-teman bisa selalu mendapat pemberitahuan setiap saya mengupload video yang terbaru.
Oke teman-teman, kita lanjut ya. Nah, di sini Andi ini mengalami kerugian teman-teman. Ingat, jika di soal ada kerugian itu dikurang ya. Kalau dia untung berarti ditambah. Nah, rumusnya gimana teman-teman ini? Rumus rugi untung dalam jual beli. Seperti ini teman-teman. Jadi, harga jual sama dengan harga beli dikali 100% ya. Nah, loh Kak, dari mana 100%? 100% ini udah dari rumusnya ya teman-teman. Nah, dengan catatan. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman. Catatan 100% ini itu ditambah persen keuntungan. Jadi kalau dia untung itu ditambah ya teman-teman. Tapi jika dia rugi itu dikurang ya, dikurang persen ruginya. Nah, disoalkan kerugian berarti nanti dikurang ya teman-teman. Nah, ya sudah kita masukkan saja ini rumusnya. Yang ditanyakan di sini kan harga beli ya. Harga jualnya sudah kita ketahui. Harga jualnya berapa teman-teman? 400.000. Kita masukkan 400.000. Harga beli yang ditanyakan ya. Lalu dikali 100%. Ingat di sini kerugiannya 20%. Berarti dikurang ya. Ini kan rumusnya dikurang. Dikurang 20%. Jadi 400.000 sama dengan harga beli dikali 80%. Nah, tinggal kita pindah ruaskan. Harga beli ya sama dengan 400.000 dibagi 80 per 100. Loh Kak, per 100? Iya, karena kan kepanjangan persen ini adalah per 100. Jadi kita perkan 100 ya. Nah, kalau seperti ini gimana teman-teman? Tinggal kita balik ya. Ini kan kalau dibagi, ingat, jika suatu bilangan dibagi dengan pecahan itu kan susah ya. Tinggal kita balik saja. Jadi HB sama dengan 400.000, kan ini dibagi, kita rubah menjadi kali. Bisa teman-teman dirubah menjadi kali dengan syarat pecahannya dibalik. Yang tadinya 100-nya di bawah ya, atau di sebelah kanan, ini dibalik ke 100-nya jadi sebelah kiri. Karena bagi dirubah menjadi kali ya. Jadi 100 per 80. Nah, kalau sekarang bisa ya teman-teman, kita mencoret-coret saja. 80 dengan 400. Berapa teman-teman? 5 ya. Nah, jadi 5.000 dikali 100 berarti 5.000 tambah 02 teman-teman. Nah, 5.000 tambah 02 berarti 500.000. Jadi, harga beli Andi ya, ini adalah 500.000. Paham ya teman-teman? Berarti jawabannya E ya. Kita lanjut ke nomor 3. Oh iya, sebelum kita lanjut nomor 3, bagi teman-teman yang ingin rumus praktis bunga mawar untuk tabungan ya, untuk suku bunga bank, ada ini nih, silahkan klik di sebelah kanan video teman-teman, sudah saya rekomendasikan. Nah, itu ada rumus praktisnya teman-teman, nama rumusnya bunga mawar. Nah, kita lanjut ya, nomor 3. Ani mempunyai modal berjualan 5 juta rupiah. Dapat meminjam di bank dengan bunga 1% per bulan. Angsuran setiap bulan yang harus dibayar Ani jika meminjam selama 10 bulan adalah, nah berarti maksud dari soal ini, Ani ini meminjam 5 juta di bank dengan bunganya 100% per bulan. Ditanya, berapa angsuran selama 10 bulan? Ini soal ini hampir sama dengan nomor 2 yang tadi ya teman-teman. Nah, sekarang kita hitung ya, kita bahas. Seharusnya kan Ani kan pinjam 5 juta nih. Ya. Mau ngangsur selama 10 bulan. Berarti supaya kita tahu per bulannya berapa tanpa bunga ini ya teman-teman. Tanpa bunga kan seharusnya tanpa bunga ya. 5 juta dibagi 10 sama dengan 500.000. Jadi, jika Ani membayar per bulan tanpa bunga, Ani harus membayar 500.000. Nah, tapi di sini bunganya 1% per bulan. Berarti 5 juta ini 1%-nya berapa? Tinggal kita kalikan ya teman-teman. Nah,
5 juta dikali 1%. 1% ini sama saja dengan 1/100. Jadi, 5 juta dibagi 100 berarti nolnya hilang 2. 5. Sekarang jadi 50.000 ya. 50.000 dikali 1 sama dengan 50.000 ya. Nah, jadi bunga 5 juta ini dalam 1 bulannya itu 50.000. Dan si Ani harus membayar 500.000 tanpa bunga. Berarti jika ditambah dengan bunga ya, angsurannya per bulan itu bunganya kan 1%. Berarti 500 ditambah 50.000 sama dengan 550.000. Paham ya teman-teman? Berarti jawabannya adalah E, 550.000. Ani harus mengangsur plus bunga 100%, 1% ya. Paham ya? Kita lanjut nomor 4. Ani membeli tas seharga 4 juta rupiah. Wah, ini tasnya nih branded ini ya. Kemudian, karena bosan akhirnya tas Ani dijual dengan persentase keuntungan 50%. Maka, harga jual tas tersebut adalah, ingat, di nomor 2 tadi rumusnya, jika dia keuntungan ya, jika dia keuntungan berarti ditambah ya, 100 ditambah persen keuntungan. Persen keuntungannya berapa teman-teman? 50%. Nah, kita masukkan saja rumusnya ya. Yang ditanya ini harga jual ya teman-teman. Nah, harga jual sama dengan harga belinya berapa? 4 juta. Kita masukkan dikali 100%. Ini kok bisa tambah Kak? Iya, karena di soal kejelasannya keuntungan 50%. Berarti ditambah 50%. Jadi, harga jualnya sama dengan 4 juta dikali 150%. Ya, ya sudah, tinggal 4 juta dikali 150 per 100. Ya, kita mencoret-coret ya teman-teman. 4 juta dibagi 100 sama dengan 40.000. 40.000 dikali 150. Nah, cara cepatnya gimana? Tinggal 15 dikali 4 saja teman-teman. 15 dikali 4 berapa teman-teman? Ayo berapa? 60 ya. Nah, tinggal tambah 0. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Jadi 60 tambah 0-nya 5 jadi 6 juta. Jadi harga jualnya tas Ani ini adalah 6 juta. Jawabannya yang mana teman-teman? D ya. Nah, paham ya teman-teman? Kita lanjut nomor 5. Setiap hari Andi menabung sebesar 500 rupiah. Nah, arti ini anak SD ya teman-teman. Saya ingat waktu SD dulu biasa nabung 500 rupiah gitu setiap hari ya. Nah, ini jika hari ini tabungan Andi 12.500. Nah, hari ini sudah 12.500. Besar tabungan Andi 13 hari yang akan datang. Nah, berapa teman-teman? Ini sangat mudah sekali ya teman-teman. Tinggal kan si Andi ini setiap harinya menabung 500 rupiah. Tinggal kita kalikan ya teman-teman. 500 dikali 13. Ya berapa teman-teman? 500 dikali 13 sama dengan 6.500. Nah, sekarang uang si Andi ini sudah 12.500 ya. Berarti tinggal kita tambahkan 12.500 ditambah 6.500 sama dengan 19.000 rupiah. Jadi tabungan Andi 13 hari yang akan datang 19.000 rupiah ya teman-teman. Mudah kan? Sangat mudah sekali. Berarti D ya. Ini soal penalaran ya teman-teman. Ini mudah kok teman-teman ya. Kalau teman-teman baca secara fokus, insya Allah pasti bisa. Tanpa harus dijelaskan ya. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Mohon maaf jika dalam penjelasan saya ada kata-kata yang salah ataupun kurang jelas. Karena semua kesalahan itu dari saya sebagai manusia biasa. Dan semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.